Selamat datang lagi di obrolan anime. Nah, hari ini kita bakal ngelanjutin lagi nih kisah kontraktor Dewa Bayangan. Kita sudah tiba di season 2. Sebelumnya kita sudah melihat perkembangan Jinrun Kandel sebagai seorang MC. Pria yang awalnya dikutuk oleh keluarganya sendiri tersebut kemudian bangkit melawan setelah mengalami regresi. Dia adalah pria terkuat di keluarganya yang kemudian mendapatkan kontraktor dengan Dewa Bayangan setelah 1000 tahun lamanya. Dan bukan cuma menjadi swordsman, melainkan seorang magic swordsman yang tidak pernah ada sebelumnya. Kisah ini pun berlanjut di mana konflik antar Jin dan kakaknya Joshua yang ternyata mengutuknya di masa lalu kian memanas. Nah, daripada yeping melulu, sekarang mari kita masuk ke part 8 dari alur cerita kontraktor Dewa Bayangan. Hari ini cuaca sangat cerah di Tikan. Mendung cuma terjadi di kepala Gili yang sedang khawatir dengan Jin yang masih pergi. Murakan yang ada di sana itu cuma bisa menenangkan pengasuh Jin dan mengatakan Jin tidak akan mudah dikalahkan oleh Kinrat Hall. Di sini tanpa diduga, Jin kemudian muncul di tengah mereka. Dia telah pulang dari balas dendamnya pada mage yang coba untuk mengutuknya 15 tahun yang lalu. Setelah sampai di sana, tanpa basa-basi Jin memberikan Murakan Book of Reflux milik Kinrat Hall untuk dibuat salinannya. Di tempat lain, tepatnya di Garden of Sword milik keluarga Run Kandel, para anak Run Kandel yang ada di sana ternyata tengah makan malam bersama. Mereka juga tengah membicarakan tentang kematian Kinrat Hall dan nama orang yang mengakhirinya, yaitu Jin Grey. Daytona dan Haitona itu mengatakan kalau Jin Grey tidak asing karena itu nama samaran Jin sebagai flag bearer sementara. Mendengar hal ini, Run Kandel sangat marah karena dia merasa tidak mungkin Jin bisa mengalahkan Magician bintang 9. Di tengah kemarahan Ran, Joshua memotong pembicaraan dan mengatakan semuanya harus tetap tenang. Joshua juga bilang kalau dia juga membuka kemungkinan bahwa Jinlah yang bisa menyelesaikan Kinrat Hall, tapi dengan bantuan orang lain, yaitu kelompok bernama Nameless, kelompok assassin terkuat yang ada di dunia. Hal ini bisa terjadi karena kematian Kinrat itu tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, di sini Mary Run Kandel sangat marah karena Joshua membawa nama Nameless di dalam pembicaraan mereka. Perlu diketahui kalau ada satu anak dari Run Kandel yang sekarang berada bersama Nameless, yaitu Yona Run Kandel, atas permintaan Patriark. Nah, di sini Ran yang tadi marah mengatakan kalau bisa saja Yona yang dibuang oleh keluarga memang membantu Jin. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Ran sudah terkapar karena dihantam oleh Mari. Nah, di sini untung saja ada Dipus Run Kandel yang mengatakan kalau Mary harus menahan diri karena makin dia marah makin dia akan bermain di tangan Joshua. Mary pun bisa lebih tenang. Di sini Dipus mengatakan pada Joshua kalau sebenarnya Joshua itu tidak seperti Run Kandel karena dia tidak punya prinsip menyelesaikan masalah dengan pedang. Joshua malah lebih doyan yeping katanya. Di sini Joshua juga mulai memprovokasi Dipus, tapi itu tidak akan pernah berhasil, kata Dipus. Dari keluarga Run Kandel, di tempat lain Feradin Sipvel dan Dante Heiran ternyata juga ikutan bertemu. Mereka juga mendengar tentang Jin Grey atau Jin yang mengalahkan Kindrat. Menurut Feradin, daripada mereka menebak serampangan, ya mending mereka menemui Jin secara langsung. Hal ini jelas disepakati oleh Dante Heiran yang juga penasaran tentang kabar Jin sekarang. Kedekatan Feradin dan Dante ini ternyata dimata-matai oleh satu kelompok baru. Kelompok ini sepertinya tidak terafiliasi dengan Run Kandel dan Sipvel, tapi mereka seperti satu kelompok yang sangat kuat. Setelah semua kisruh yang terjadi karena Jin, kita kembali ke Tikan. Semua orang sedang sedih di sana, mau itu Euria ataupun Gili karena Jin bakal pergi lagi. Sekarang Jin akan pergi ke Samil, desa para Nameless. Jin mengatakan kalau dia harus mendapatkan sesuatu di sana dan juga harus menemui seseorang. Gili langsung sadar kalau Jin akan bertemu dengan kakaknya yaitu Yona Run Kandel.
Mendengar nama Yona Rukandel berulang kali, di sini Yona juga dimunculkan nih. Dari kejauhan, Yona juga tahu kabar dari Jin yang telah menjadi flag bearer sementara. Dia bahkan sangat ingin bertemu Jin, adik bungsunya yang tidak pernah dia lihat. Sebelum Jin pergi, Kashmir juga mengatakan kalau dia akan menuju Vermont untuk sebuah urusan. Di sini Kashmir tidak jujur sebenarnya, karena dia ternyata dipanggil oleh Chiron Runkandel. Di tengah pembicaraan Jin dan Kashmir, Murakan masuk dan mengatakan dia sudah memecahkan rahasia dari Book of Reflux. Jadi Murakan itu sudah bisa menggambarnya di punggung Jin. Murakan kemudian mengatakan kalau buku tadi sangat kuat karena bisa saja hanya dengan satu mantra, Jin meratakan beberapa mage bintang 7. Dengan hal ini Jin langsung mencoba kekuatan tersebut. Tapi sebelum semua bisa selesai, E-nya malah masuk dan hampir terhisap oleh sihir Jin. Eja sebenarnya ingin mengatakan omong kosong lagi dan menggoda Jin. Untung saja di sana ada Quikantel yang menahan E-nya dan membuatnya tertidur. Quikantel mengatakan kalau Samil adalah tempat berlatih semua assassin yang ada di sana. Bahkan untuk turis, desa itu sangat tidak aman. Makin lama seseorang ada di Samil, maka assassin yang mengincarnya pun akan semakin kuat. Nah, Quikantel di sini itu bukan cuma memperingatkan Jin, dia juga memberikan satu barang. Barang ini ternyata bisa membuat Jin aman jika dia menghadapi Nameless yang dia tidak bisa taklukkan. Tentu saja Jin berterima kasih dengan Quikantel dan berjanji akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Quikantel hanya tersenyum dan mengatakan dia akan senang jika Jin bisa melatih E-nya jika dia kembali nanti. Beberapa hari kemudian, Jin sampai di Samil. Tempat ini ada di tengah gurun pasir. Saat masuk, Jin langsung disambut seorang penjaga gerbang yang baru mengizinkan orang masuk ke Samil jika dia memiliki emblem Nameless. Di sini Jin memberikan hal tersebut dan sudah ingin masuk. Di momen ini, Jin ternyata diserang oleh pria yang mengantarnya ke sana. Jin dengan mudah merobohkan kusir tersebut dan berkata, Pak Kusir tadi itu tidak punya bakat menjadi assassin, jadi fokus aja jadi kusir. Nah, setelah masuk di Samil, kota ini ternyata cukup indah dan ramai. Semua orang berbaju putih di sana. Jin kemudian tahu kalau ketenangan ini adalah kepalsuan sebab semua orang yang ada di sana itu adalah seorang assassin. Di sini Jin langsung mencari penginapan untuk tidur. Saat mendapat penginapan yang cocok, Jin terkejut karena di sana dia ternyata tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyewa kamar karena para assassin Samil percaya bisa membereskan semua tamu yang datang. Tapi pemilik dari penginapan ini juga bisa menggaransi bahwa Jin akan tenang karena di dalam kamar dia tidak akan pernah diserang oleh siapapun. Saat di dalam kamar, belum sempat bersantai, Jin langsung mendengar sebuah tepuk tangan di sana. Tapi tepuk tangan tersebut menghilang dalam sekejap. Di sini satu sosok bayangan sudah ada di sana untuk mengintai Jin. Nah, ternyata sosok yang mengintai Jin ini adalah kakaknya sendiri, yaitu Yona. Yona sangat senang karena ternyata Jin betul datang ke Samil hingga dia tidak sadar bertepuk tangan. Di sini Yona senang bermain dengan Jin, di mana dia duduk di samping Jin lalu menghilang. Yona kemudian tahu kalau skill main eye dari Jin itu sudah terbuka meskipun Jin sangat muda. Ya meskipun skill ini belum terbuka sepenuhnya. Makanya dia bilang akan menyenangkan bermain dengan Jin hingga main eye adiknya tersebut itu terbuka sepenuhnya. 4 hari kemudian, pemilik penginapan berkata pada Jin kalau dia sudah menyerah untuk mengincar Jin. 4 hari dia mengintai Jin, dia ternyata tidak bisa melihat celah apapun. Makanya dia hanya bisa mengatakan pada Jin kalau anak bungsu Runkandel itu harus hati-hati. Karena namanya mulai dikenal di seluruh Samil. Nah, terang saja saat keluar dari penginapan tersebut, Jin sudah mendapat berbagai macam jebakan yang ternyata hanya sebuah pengecoh sebelum dia diserang oleh murid assassin tingkat tinggi. Di sini Jin masih bersantai karena dia menang dengan mudah. Jin pun berpamitan karena mulai malam ini dia tahu dia akan tidak bisa tenang.
Dalam sekejap ratusan anak panah mengincarnya dan kemudian dia berlarian sambil harus melawan asasin tingkat tinggi. Di kejauhan, Yona yang melihat adiknya kesulitan malah tersenyum bahwa itu hal yang diperlukan agar mind eye dari Jin bisa terbuka. Bahkan Yona bilang, kalaupun Jin meninggal dalam latihan ini, hal itu udah biasa banget. Ya kakak satu ini emang agak lain dengan adiknya. Setelah terus bertarung melawan murid Nameless tingkat tinggi, akhirnya Jin mendapat sebentar ketenangan. Ya di sana ada Yona yang berada di dekatnya kemudian menjatuhkan sebuah surat. Surat ini berisi peringatan dari Yona bagi Jin kalau mereka akan bermain tanpa henti saat malam hari tiba. Nah, Jin sangat senang bukan cuma karena akan melihat kakaknya, tapi juga dia ternyata menginginkan satu item, yaitu Manticore Wine. Barang ini merupakan sebuah aset terbaik dari Nameless yang hanya diberikan pada Nameless berbakat. Manticore Wine itu memiliki khasiat memberi ketahanan racun pada yang meminumnya. Item ini bisa membuat Jin dapat menahan racun sekelas racun Kusan yang bahkan tidak bisa ditahan oleh tubuh seorang Run Kandel. Yuna ternyata tidak mendapat item tersebut karena dia sudah diberkahi tubuh kebal racun dari lahir. Makanya dia menyimpan item tersebut untuk nantinya diberikan pada seseorang. Di kehidupan Jin sebelumnya, item itu didapat Anne Run Kandel setelah menipu Yona. Sekarang Jin tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan dia akan mendapat Manticore Wine milik Yona. Setelah mendapat surat dari Yona, pertarungan Jin melawan assassin yang ada di sana terus berlanjut. Siapa sangka saat terus bertarung, Jin malah merasakan ada dua orang aneh yang bersembunyi di sana. Dua orang ini ternyata adalah Feradin Sipvel dan juga Dante Hairan. Kedua orang ini mengaku ternyata mereka mengejar Jin ke Samil karena katanya mereka rindu. Jin sampai tidak bisa berkata-kata dan dalam hati ingin menebas dua orang ini. Jin tentu tidak akan melakukan hal itu, bahkan dia menggaransi kalau dia akan menolong teman tersebut karena mereka kelaparan dan seperti gelandangan. Tapi sekarang mereka harus mengurus semua assassin yang mengejar mereka. Seperti biasanya dengan mudah Dante Hairan memamerkan kekuatannya. Saking kuatnya Dante Hairan sekarang, Yona di kejauhan bahkan ikut terkejut. Di tempat di mana Yona duduk, ternyata di sana ada Owl, Raja Nameless ke-85. Dia yang mengasuh Yona selama ini. Dia melihat Yona sedang marah karena ternyata selain Jin ada juga dua orang lain yang menemaninya. Di sini Owl yang juga melihat hal itu baru sadar kalau dua orang yang ditemani Jin adalah Feradin dan juga Dante yang bisa menjadi pewaris keluarga mereka masing-masing. Makanya Owl dengan sigap menghentikan Yona yang mau turun tangan membereskan Feradin dan juga Dante. Yona ternyata tidak senang, dia tidak bermain dengan Jin sendirian. Nah, untuk menghentikan Yona, Owl kemudian menyarankan sebuah permainan. Permainan ini akan melibatkan assassin sesungguhnya dan bukan lagi murid tingkat atas. Kalau Jin berhasil bertahan selama 3 hari melindungi Feradin dan Dante, maka Yona akan dianggap kalah. Di sini Yona ternyata sedih karena dia meremehkan Jin dan mengatakan game tersebut bisa membuat adiknya tersebut berakhir. Tapi mau diapa lagi, Yona harus setuju daripada membuat Owl semakin bawel. Saat di siang hari, Jin, Feradin, dan Dante baru bisa beristirahat. Dalam sekejap, dua orang ini langsung tertidur pulas. Jin kemudian memikirkan dua orang ini. Dante memang masih memiliki tubuh lemah, tapi tingkat ketajaman pedangnya itu sudah maju pesat. Orang yang paling membuat Jin bingung itu adalah Feradin. Di kehidupan Jin sebelumnya, Feradin ini adalah seorang magician jenius yang hampir tidak tersentuh oleh siapapun. Tapi perawakannya sekarang malah lebih mirip seorang gelandangan. Di sini Jin betul-betul memikirkan nasib keduanya di Samil yang sangat berbahaya. Di tengah kegusaran Jin, dia tiba-tiba terkaget karena ada satu orang asing di depannya secara tiba-tiba. Jin bahkan baru sadar ketika matanya terbuka. Tidak ada sedikit pun hawa keberadaan yang muncul dari pria tersebut. Makanya Jin dengan mudah membungkukkan badan dan menyambut Raja Nameless.
Owl kemudian memuji Jin karena bisa langsung menarik kesimpulan dalam waktu singkat dan tidak memperlihatkan ketakutan. Jin bilang kalau dia tahu kalau dia tak punya kesempatan menang jika mereka berdua bertarung. Tapi dia juga tidak boleh takut karena kode etik keluarganya tidak memperbolehkan seorang Run Kandel takut pada siapapun. Di sini Jin kemudian bertanya untuk apa raja dari Nameless muncul di hadapannya. Apa ini ada hubungannya dengan Yona? Nah, mendengar Jin mengatakan nama Yona, Owl tuh murka banget dan membuat Jin tercekik hanya dengan tekanan kekuatan yang dia miliki. Setelah melepaskan Jin, Owl kemudian memberikan Jin informasi kalau mulai besok dia harus bertahan dalam 3 hari dan melindungi Feradin serta Dante. Mereka akan melawan asasin sungguhan dan bukan lagi murid asasin tingkat atas. Hal ini untuk menyenangkan Yona karena dia marah pada Feradin dan juga Dante. Jin diperintahkan untuk segera membawa keluar Feradin dan Dante besok agar keduanya tidak celaka di tangan para asasin kiriman Yona. Dengan begini Jin bisa lebih fokus bertarung. Jin yang tahu kalau dia akan menghadapi bahaya besar, dia coba meminta Manticore Wine pada Owl. Tapi Owl ini malah marah dan mengatakan bahkan Chiron tidak berani meminta hal tersebut. Setelah pembicaraannya yang panjang dengan Jin, Owl kemudian berpamitan. Tapi Jin ternyata tidak berencana nih mengeluarkan Feradin dan juga Dante dari sana. Setelah pertemuan Jin dan juga Owl, esoknya itu akan dimulai permainan kematian yang dibawakan Yona dan para asasin sungguhan. Tapi untuk hari ini kita sampai di akhir video dulu. Nantikan kami di video berikutnya dan jangan lupa subscribe obrolan anime.